Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan bahasan kita terkait Quran. Kalau bicara tentang Quran ini memang luar biasa sekali ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu itu sampai dengan detik ini masih relevan. Iya. Banyak kasus-kasus mungkin permasalahan manusia yang bisa terjawab hanya dengan baca Quran gitu Pak Kiai. Bagaimana kemudian kita bisa menerjemahkan ini ya, Quran yang logika kita banyak kan ini mungkin ini kisah zaman dulu, dongeng-dongeng nenek moyang, tapi ini real gitu ya, sangat apa yang mau kita jadikan contoh ketika kita mengambil itu bagian dari Al-Quran, itu semua akan selalu relevan. Yang baik dan yang buruk itu sama. Quran bercerita tentang Qorun, itu kan orang yang sangat baik, punya kredibilitas keagamaan yang luar biasa. Tetapi ketika berhadapan dengan harta dan berdekatan dengan kekuasaan, itu meruntuhkan itu semua. Hari ini juga kita sering melihat begitu kan. Kalau dia sedang tidak dapat bagian, dia jadi orang baik di oposisi. Tapi ketika menjadi masuk ke dalam struktur pemerintahan, dia mungkin memiliki logika yang berbeda. Ada begitu banyak orang yang baik, tetapi masuk ke tempat yang mungkin bukan bidangnya, dia menjadi tidak baik. Saya ini jadi baik karena digapai kemuliaan. Kalau Mila ngundang saya sebagai narasumber satu hari saya jadi gubernur atau jadi presiden, belum tentu loh. Saya akan lebih baik dari gubernur hari ini dan dari presiden hari ini. Itu kan Quran ngasih gambaran seperti itu. Nah, ini relevansinya ilmu saja. Quran itu misalnya kita melihat ya, ilmu itu lahir karena ada pertanyaan, ada dialektika kehidupan, melahirkan peradaban. Coba lihat inspirasi Quran itu. Di Quran tuh banyak ayat yang dimulai dengan yas'alunaka. Anil anfal, anil ahillah, anil dijawab semua sama Quran. Satu yang tidak dijawab sama Quran. Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Rasulullah, anir ruh. Ruh itu apa sih? Benda padat, benda cair, benda gas. Definisinya apa? Dia ada di mana pada bagian manusia? Gitu loh. Apa ada di hati? Apa ada di jantung? Apa ada di... Nggak ada orang yang tahu. Tapi semua orang anehnya meyakini bahwa semua yang hidup itu punya ruh. Ketika ruhnya berpisah, dia mati. Tapi sampai hari ini tidak ada ahli medis dengan ketinggian ilmu yang dicapai mampu mendefinisikan ruh dan memastikan identifikasinya jelas itu nggak ada. Maka ketika Quran jawab, itu relevansi. Yas'alunaka anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Itu urusan saya kata Allah. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu nyata. Manusia itu diberi ilmu oleh Allah. Itu ternyata bukan segala-galanya. Apa yang modern kemarin itu menjadi usang hari ini. Apa yang mengagumkan di masa lalu itu menjadi biasa-biasa hari ini. Apa yang dulu jauh sekarang terasa dekat, apa yang mustahil menjadi nyata. Pertanyaan itu dari mana? Dari pertambahan ilmu kan. Sekarang kita melihat kehidupan kita seolah-olah ini adalah puncak peradaban kita. Tapi kita lupa, nanti ada puncak peradaban yang lebih dari itu. Saya misalnya melihat, dulu setiap manusia itu punya rasa kangen. Kenapa hari ini interaksi sosial kita itu garing? Karena ada yang hilang dari hidup kita, namanya kangen. Kenapa kangen hilang? Karena sarana prasarananya ada. Mila punya WhatsApp, bisa video call suara terdengar, gambar terlihat, sehingga jarak itu seolah-olah tidak ada. Gitu loh. Oleh karena itu ketika kita lihat, nggak nyangka ya, dulu kita pikir udah modern banget orang punya telepon. Ya kan? Dulu orang menulis surat dikirim pakai telegram dan perangko ekspres itu barang mewah. Dulu saya masih kecil itu kalau beli perangko itu wah, kalau sudah perangkonya 200 apalagi 500 orang kaya. Karena rata-rata perangkonya 25 dan 50. Ini pemirsa yang masih tahu perangko 50 berarti udah tua ini ya. Karena di zaman itu kita bersurat. Kumpulin. Itu peradaban yang luar biasa. Hari ini nggak ada orang menggunakan surat. Kemudian ada namanya fax misalnya, ada namanya email. Hari ini dengan sarana gadget hari ini, itu tinggal sentuh. Dulu orang berpikir inikah akhir segalanya, rasanya enggak. Kita nggak tahu anak kita kayak apa. Itu relevansi Quran kan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmumu itu terbatas. Itu kalau kita praktekkan pada semua aspek kehidupan, pasti menunjukkan keterbatasan ilmu manusia. Oke, jadi misalnya pun kita mengkaji Quran dan kita belum paham sebenarnya ini maksudnya apa ya? Kok saya nggak ngerti ya? Bukan karena sebenarnya apa Pak Kiai Qurannya yang enggak. Tapi
memang ilmunya kita belum sampai ke sana. Maka teruslah berjalan melangkah kepada Quran. Oleh karena itu, kata guru saya dulu waktu saya ngaji hikam itu, kata guru saya, semua orang yang berjalan menuju Allah itu tidak akan pernah berhenti. Begitu dia sampai pada titik tertentu, dia tetap akan mengatakan, bukan ini Faiz, masih ada selanjutnya. Dan itu akan dipahami oleh semua orang yang dekat dengan Al-Quran. Saya dulu belajar tafsir itu di pesantren dari umur 14 tahun. Ayatnya sama, surahnya sama. Tapi cara pandang saya terhadap ayat yang sama di usia saya seperti hari ini, itu menjadi berbeda. Nah itu yang kita katakan bahwa Quran itu kitab terbuka. Dia hidup karena kuasa Allah, karena itu mukjizat Rasulullah, dia bisa berinteraksi dan berdialog dengan anak setiap zaman. Dan kita nggak pernah tahu ya di ayat mana gitu ya. Quran itu dan bisa dari mana aja ya Pak Kiai? Dari ayat mana saja tuh bisa menyentuh hati kita. Menyentuh hati kita semua. Dalam kondisi jiwa yang seperti apa. Makanya saya tadi di episode tadi itu kan saya bilang membaca tafsir Al-Misbah. Saya pesan betul sama sahabat-sahabat saya yang sudah menamatkan bacaan tafsir literatur Arab lengkap. Coba baca tafsir Al-Misbah. Maka di situ ketemu sentuhan yang boleh jadi itulah sejatinya yang ditunggu oleh kita. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah tahu dari dulu ini ungkapan syukur kepada Allah, pujian kepada Allah. Tapi ketika kita sampai pada titik tertentu, relevansinya hebat banget nih. Orang bisa menafsirkan apa? Saya baca Prof. Quraisy itu menafsirkan Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa sederhananya untuk memuji Allah yang maha sempurna. Hanya dengan dua kata Alhamdulillah, maka kita sudah dikatakan memuji Allah. Bagaimana manusia yang hari ini gila hormat meminta untuk dipuji dengan rangkaian kata. Coba lihat, dulu saya ketika kecil itu baca tafsir Alhamdulillah tuh gak begini, gitu loh. Ketika saya baca ini juga gak begini. Saya mohon maaf pemirsa, jangan diartikan negatif ya. Ketika saya hari ini mulai dihormati orang, ada orang datang kepada saya menganggap saya gurunya, ada orang merasa perlu dengan saya. Kadang-kadang kita tanpa terasa menjadi orang yang gila hormat. Itu orang ahli agama dulu, baru-baru itu dipanggil ustadz, seneng dia. Sekarang enggak dipanggil ustadz, enggak nengok, gua bukan ustadz, gua kiai. Dulu dipanggil guru seneng, tapi begitu dia bergelar profesor, dia nggak mau dipanggil guru. Harus ada tambahannya, guru besar. Betapa Allah mengajarkan relevansi itu, dan saya bertemu dengan tafsir itu di usia saya yang mungkin sudah membaca tafsir setelah 30 tahun. Gitu loh. Itu yang dikatakan Quran itu kitab terbuka, dia hidup berdialog bukan dengan masyarakat secara umum aja, bahkan dengan hidup saya secara personal. Ayat yang dulu saya pahami itu diturunkan oleh Allah kepada orang Yahudi, itu kadang-kadang lebih menyindir saya. Karena saya memiliki sifat yang sama, penyakit yang sama, tetapi selama ini saya selalu mendefinisikan ayat ini turun untuk si A, padahal sejatinya ayat itu sedang berbicara tentang Faiz. Wah, Masya Allah. Betul sekali Pak Kiai. Makanya seringkali kita itu kadang-kadang dalam kondisi situasi emosi yang mungkin merasakan kesedihan atau kegembiraan yang kadang kita baca, kita ketemu satu ayat yang Masya Allah ini sangat kena sekali ya. Gitu. Karena berbicaranya secara personal. Gitu. Sangat menarik sekali. Baik. Pak Kiai, kita harus jeda, nanti masih ada pertanyaan dari pemirsa yang harus dijawab. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali setelah jeda yang satu ini.